Selamat datang kembali anak-anak dalam video pembelajaran materi biologi. Pada kesempatan kali ini, Ibu Putri akan melakukan praktikum sederhana mengenai materi yang sedang kita pelajari. Saat ini kita akan melakukan pengamatan tentang sel. Seperti dalam video pembelajaran sebelumnya, sel itu ialah unit struktural dan fungsional terkecil pada suatu makhluk hidup. Sehingga untuk mengamati tentang sel tersebut, kita tidak bisa melihatnya secara kasat mata. Kita membutuhkan bantuan dari mikroskop. Nah, sel apa yang akan kita amati hari ini? Yaitu adalah sel tumbuhan, karena lebih mudah untuk bisa dilakukan pengamatannya. Tapi secara teorinya, baik sel tumbuhan maupun sel hewan, yang penting kita mengamatinya dengan lapisan terkecil dari sel tersebut, sehingga kita bisa melihat struktur terkecilnya. Nah, apa aja alat bahan yang akan kita gunakan? Teman-teman bisa dengarkan video berikut ini. Baik, ini adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam praktikum pengamatan sel pada kali ini. Untuk bahan, kita memiliki ada daun rhodiocolor. Daun atau dalam bahasa Indonesianya dikenal dengan daun Adam Eva yang memiliki dua sisi warna. Ada warna hijau yang mengandung banyak pigmen klorofil dan ada warna ungu, itu ya. Nah, yang akan kita gunakan ini adalah yang bagian warna ungunya. Nanti kita akan menyayatnya secara melintang seperti ini, gitu ya. Kita ambil bagian sangat tipis karena kita mau mengamati tentang selnya. Baik, karena ini sudah ada warnanya dari pigmen warnanya, sehingga kita tidak perlu lagi menggunakan zat pewarna, larutan pewarna seperti itu. Kemudian untuk peristiwa difusi osmosisnya, nanti kita akan menggunakan bahan ini, yaitu ada 2 buah kentang, 2 buah tomat, dan kita memiliki tinta, gitu ya. Yang nanti akan kita masukkan ke dalam gelas ukur ini, gelas beker ini. Kemudian nanti gelas ini akan kita isi air, gitu. Isi air salah satunya nanti akan kita isi dengan kita tambahkan dengan garam. Ini adalah garam, gitu ya. Nanti kita akan membuat suatu larutan, yang mana larutan yang salah satu dari gelas beker ini akan menjadi larutan yang konsentrasinya lebih pekat dibanding sel ini pada sel tumbuhan. Jadi sel yang akan kita gunakan adalah sel tumbuhan. Selain itu, kita juga memiliki 3 konsentrasi larutan yang berbeda-beda. Yang pertama adalah larutan NaCl 5%, berarti ini adalah konsentrasi garam ya teman-teman ya. Ada NaCl 5%, NaCl 10%, dan NaCl 20%. Ketiga larutan ini memiliki konsentrasi yang berbeda-beda karena kita mau mengamati peristiwa osmosis, sehingga nanti sel tumbuhan ini akan kita teteskan dengan ketiga masing-masing larutan ini, gitu. Kita akan amati before afternya sebelum ditetesin 5%, 10%, dan 20%. Lalu setelah kita tetesi dengan 5%, konsentrasi 10%, dan konsentrasi 20%, apa yang terjadi dengan sel daun rhodiocolor ini? Seperti itu teman-teman. Alatnya kita mempunyai di sini, kita punya otomatis kita karena kita mau melakukan pengamatan dengan mikroskop, kita butuh kaca preparat dan cover gelasnya, dan di sini ada air, gitu. Karena kita mau mengamati sel tumbuhan, kalau kita mau menyayat sel tumbuhan itu, kalau kita sebelum kita pengamatannya, kita harus teteskan terlebih dahulu dengan air, gitu. Nah, lalu terakhir kita gunakan mikroskop sebagai alat bantu kita untuk mengamati pengamatan sel pada kesempatan kali ini. Baik, itu tadi alat bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini. Selain kita akan melakukan pengamatan tentang sel, kita juga akan melakukan pengamatan atau kita akan membuktikan apakah benar dalam suatu sel itu terjadi peristiwa transportasi membran. Ini adalah materi yang telah kita pelajari juga dalam video sebelumnya, bahwa di dalam suatu sel tersebut memiliki selaput pembungkus. Selaput pembungkusnya itu ialah membran plasma itu sendiri, yang mana membran plasma itu memiliki sifat selektif permeabel, yaitu mengatur zat dari dalam yang ada di dalam sel keluar atau dari luar sel masuk ke dalam, itu diatur oleh membran plasma ini, sehingga tidak sembarangan zat itu bisa masuk ataupun keluar begitu saja. Nah, transportasi sel di dalam membran melalui membran ini dengan adanya 2 cara, yaitu cara transfer pasif dan ada cara transfer aktif. Transfer pasif itu ialah perpindahan molekul ion atau zat tanpa bantuan energi, sehingga perpindahannya dengan melihat adanya perbedaan konsentrasi, gitu. Sedangkan kalau transportasi aktif itu ialah perpindahan molekul ion atau zat
karena bantuan energi. Jadi membutuhkan adanya energi baru molekul atau ion itu bisa berpindah dari luar atau ke dalam maupun dari dalam keluar gitu, tanpa melihat adanya perbedaan konsentrasi. Nah, apa-apa aja yang peristiwa yang masuk dalam kelompok transportasi pasif itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama ialah difusi sederhana, kemudian ada difusi difasilitasi, dan ada osmosis. Difusi prinsipnya ialah perpindahan zat terlarut ya, berarti zat terlarutnya yang berpindah dari mana? Dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Itu adalah difusi. Sedangkan untuk osmosis ini bedanya dengan difusi. Kalau difusi tadi yang berpindah adalah zat terlarut, tapi kalau osmosis yang berpindah adalah zat pelarut, berarti airnya yang berpindah. Dari mana? Sama, dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, pada praktikum kita kali ini kita akan melihat apakah benar bahwa suatu sel itu bisa mengalami namanya tekanan osmosis balik. Itu apa? Tekanan osmosis balik itu ialah maksudnya tekanan atau peristiwa osmosis dari yang pelarutnya berpindah dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi karena berada dalam lingkungan yang memiliki 3 kondisi. Yang pertama ada kondisi hipertonis. Kondisi hipertonis itu maksudnya apa? Lingkungan di luar sel cairannya itu lebih pekat, konsentrasinya lebih pekat dibanding yang ada di dalam sel, sehingga air yang ada di dalam sel atau cairan sitoplasma itu akan keluar karena konsentrasi yang ada di dalam sel lebih rendah daripada yang ada di luar sel. Jadi air pasti akan keluar seperti itu. Nah, peristiwa ketika suatu sel dimasukkan ke dalam kondisi larutan hipertonis yang di luarnya lebih pekat daripada di dalam sel, peristiwa itu disebut sebagai, kalau pada sel hewan disebutnya peristiwa krenasi atau mengkerutnya sel hewan karena isi sel keluar, dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang lebih pekat. Tapi kalau pada sel tumbuhan disebutnya apa? Dengan kondisi yang sama, berada dalam lingkungan hipertonis, disebutnya peristiwa plasmolisis. Kenapa berbeda? Ingat bahwa dari strukturnya saja sel tumbuhan itu kan memiliki apa? Iya, memiliki dinding sel sehingga akan tetap mempertahankan bentuknya. Kalau sel hewan bisa mengkerut karena dia tidak punya dinding sel. Tapi kalau sel tumbuhan itu tidak bisa mengkerut, tapi membran selnya, membran plasmanya yang mengalami pengerutan di dalam dinding sel tersebut. Sehingga peristiwa itu disebut sebagai peristiwa plasmolisis. Nah, kalau peristiwa hipotonis itu ialah kondisi di mana larutan di luar sel itu konsentrasinya lebih rendah dibandingkan sel tersebut. Sehingga kalau tadi prinsipnya adalah perpindahan air dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, otomatis larutan yang hipotonis yang konsentrasinya lebih rendah dibanding sel pasti akan berpindah airnya masuk ke dalam sel. Kalau pada sel hewan, ketika suatu sel hewan terus kemasukan air, maka sel hewan tersebut akan mengalami lisis nama peristiwanya, atau yang dikenal dengan artinya pecah. Jadi sel itu bisa pecah gitu. Tapi kalau pada sel tumbuhan, karena tadi sel tumbuhan punya dinding sel, sehingga sel tersebut tidak bisa pecah, tapi masuk ke dalam kategori tekanannya sudah paling tinggi atau disebut sebagai tekanan turgor, sehingga peristiwa itu disebut sebagai tekanan atau peristiwa turgid karena membran selnya sudah sampai ke tegangan tertinggi seperti itu. Nah, kalau isotonis berarti baik lingkungan di luar sel maupun cairan di dalam sel kondisinya sama, normal gitu ya anak-anak ya. Makanya pada kesempatan kali ini selain kita mau mengamati bagaimana sih struktur sel itu sendiri, kita juga akan membuktikan peristiwa difusi dan osmosis itu gitu ya. Nah, peristiwa difusi nanti kita akan menggunakan tinta sebagai praktek sederhananya, dan kita akan menggunakan kentang serta tomat untuk mengamati apakah benar suatu sel tumbuhan ketika dimasukkan ke dalam lingkungan yang hipertonis itu akan mengalami perubahan seperti itu. Kita akan lihatnya dari strukturnya kayak gitu ya anak-anak. Baik, kita akan mulai. Caranya seperti tadi dalam video Ibu sampaikan, kita akan bagian daun Rhodeus color ini yang kita ambil adalah bagian yang memiliki warna ungunya, yang ada warna ungunya gitu ya. Baik,
Sekarang caranya kita akan menyayat dengan cara melintang gitu ya. Kita sayat. Oke, sudah setipis ini. Kemudian kita taruh di dalam gelas kaca, gelas preparat ini. Kemudian air kita teteskan seperti ini. Ya, sudah kita teteskan air. Oke, kita tutup menggunakan cover gelas. Kita tutup menggunakan cover gelas. Tuh. Kemudian kita taruh di mikroskop. Taruh di mikroskop, kita nyalakan mikroskopnya. Oke, kita mulai dari perbesaran terkecil ya. Kita mulai, kemudian kita arahkan preparatnya tepat di bawah cahaya. Ya, kita bisa lihat di sini, ini adalah perbesaran 4 kali dari sel daun yang baru saja kita sayat. Terlihat ya, ada warna merah. Nah, ini Ibu naikkan perbesarannya menjadi perbesaran 10 kali. Mulai terlihat bahwa sel itu tersusun rapat, pada sel tumbuhan ini tersusun rapat, berbentuk kotak-kotak, dan lebih jelas lagi ini dibuat di perbesaran 40 kali. Akhirnya terlihat satu sel itu yang ada sekatnya ya. Nah, itu dibilang sebagai satu sel. Nah, ini adalah kondisi normal. Berarti ini adalah contoh dari sel dalam kondisi normal yang tidak diberi perlakuan apapun. Nah, seperti inilah bentuknya. Kalau bisa kita lihat, itu terdiri dari adanya kotak-kotak ya, gitu. Jadi sel itu bentuknya kotak-kotak, yang mana setiap sel itu akan tersusun jadi satu membentuk suatu jaringan daun kayak gitu. Nah, jaringan ini pada sel itu di depan nanti kita akan belajar nih yang kotak-kotak itu tuh jaringan apa namanya pada pembelajaran sel jaringan tumbuhan nanti kayak gitu ya. Jadi kita tahu bahwa ini adalah sel gitu. Nah, kemudian karena kita mau mengamati tentang peristiwa plasmolisis, yaitu ketika sel tumbuhan ini kita masukkan atau kita tetesi dengan larutan yang kondisinya hipertonis atau kondisinya pekat gitu ya. Jadi nanti kita akan tetesi dia dengan konsentrasi garam yang berbeda-beda ini. Ini kan ada konsentrasi dari konsentrasi 5%, 10%, dan kemudian ini adalah 20% gitu. Nanti akan kita tetesi seperti apa hasilnya, kita akan lihat nanti dalam pengamatan kita. Baik. Setelah kita lakukan pengamatan dari sel ini, kemudian karena kita mau melihat apakah sel ini benar mengalami peristiwa plasmolisis ketika diberi larutan yang berbeda, oleh karena itu kita buka cover gelasnya, kita buka, lalu kita tetesi dengan konsentrasi yang terkecil terlebih dahulu, yaitu 5%. Ya, kurang lebih konsentrasi 5% ini kira-kira 2-3 tetes. Nah, 2-3 tetes di atas daunnya, di atas sel daunnya. Lalu kita biarkan dia terendam, kita tutup lagi cover gelas, kita biarkan dia terendam, kita amati kembali di bawah mikroskop. Nah, oke, kita amati kembali di bawah mikroskop, kita lihat apa yang terjadi. Kita amati, kita lihat. Baik. Nah, ya. Jadi seperti inilah hasil ketika sel tumbuhan ini kita beri konsentrasi 5%. Baik anak-anak, bisa kita lihat ini adalah hasil sel daun yang telah ditetesi larutan NaCl sebanyak 5% dengan perbesaran 4 kali. Tadi ketika kita mengamati sel daun yang normal, dalam satu isi dinding sel itu penuh terisi warna ungu, tapi sekarang warna ungunya sudah mulai menipis. Ini menandakan bahwa ungu itu kan adalah pigmen warna yang terkandung dalam plastida. Plastida adalah bagian dari organel, sehingga ketika diisi atau diberi tetesan larutan NaCl 5% yang mana konsentrasinya lebih pekat dibanding isi sel, maka isi sel pasti akan keluar
dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi atau konsentrasi yang pekat, sehingga isi dinding sel itu mulai menipis ditandai dengan warna ungu yang mulai sedikit warnanya. Nah, ini menandakan bahwa sel ini mengalami plasmolisis. Kemudian kita ulangi hal yang sama, kita lakukan hal yang sama untuk pengamatan larutan dengan konsentrasi 10%. Kita lap dulu dengan kaca preparat yang tadi sudah kita gunakan supaya kering, tidak meninggalkan larutan yang berbeda, ya. Kemudian kita sayat lagi. Kita sayat lagi karena kita mau mengamati dengan konsentrasi yang 10%. Kita sayat. Kita ambil lapisan tertipisnya ya. Gitu. Nah, biasanya kalau udah kebuka gini, tinggal tarik deh. Nah, ini kan tipis banget ya teman-teman. Tuh, kemudian kita taruh lagi di gelas objek. Kita letakkan di gelas objek. Jangan lupa kita tetesin dengan air supaya tidak mengkerut sel, karena kan sel daun ini mudah mengkerut ya. Tuh. Lalu setelah itu tutup dengan cover glass. Kemudian kita lakukan pengamatan lagi dengan menggunakan mikroskop. Kita lakukan pengamatan dimulai dari kebesaran terkecilnya. Tuh, ya, amati. Oke, baik. Seperti ini hasil untuk normalnya. Ini adalah penampakan hasil sel daun yang normal sebelum diberi perlakuan penambahan konsentrasi 10%. Kemudian, kalau kita mau mengamati yang 10%, ya, larutan 10%, jadi cover glassnya kita buka. Nah, biasanya dia ikut nempel di cover glass, lalu kita tetesi. Sama seperti tadi, kurang lebih 2-3 tetes. 1, 2, 3. Nah, baik. Setelah kita tetes, kita tutup lagi dengan cover glass. Kemudian kita diamkan 1-2 menit untuk kita bisa temukan hasil ketika sel ini kita masukkan ke larutan yang hipertonis. Berarti ini larutannya lebih pekat ya dibanding 5% tadi. Tuh, kita amati lagi. Baik, setelah kita beri perlakuan penambahan konsentrasi sebesar 10%, dilihat bahwa satu sel yang dibatasi tiap dinding sel, isi selnya semakin menipis ditandai dengan warna ungu yang semakin berkurang, sehingga menandakan bahwa semakin pekat konsentrasinya, maka isi sel akan semakin banyak yang keluar. Nah, ini adalah perbesaran yang tertinggi, yaitu 40 kali. Bisa terlihat ya bahwa warna ungu atau pigmen warna yang di dalam plastida semakin berkurang, menandakan bahwa cairan sel banyak yang keluar karena mengalami peristiwa plasmolisis. Oke, untuk 20% sama, kita lap lagi supaya tidak bercampur ya. Karena kan 5% dengan 10% dengan 20% itu lebih tinggi ya cairannya gitu. Jadi supaya tidak bercampur. Tuh, kita lap dengan tisu. Oke. Mulai kita sayat lagi. Kita ambil lagi tipis ya. Jangan terlalu tebal. Kalau terlalu tebal, kita akan melihat lapisannya menumpuk gitu. Oke, sudah tipis ini. Kemudian kita taruh lagi di gelas objek. Terus jangan lupa air. Oke, kita tetesin aja air. Mana cuy? Kita tetesi air. Oke, lalu kita tutup dengan cover glass. Oke, kita siap untuk melakukan pengamatan. Kita arahkan ke dekat cahaya. Kita amati. Oke, ini adalah hasil untuk normalnya. Baik, ini adalah penampakan sel daun yang normal sebelum ditetesi larutan 20%. Baik, kemudian kita akan memasukkannya ke meneteskan dengan konsentrasi yang 20%. Sekarang yang 20%. Kita tetesin sama kurang lebih 2-3 tetes. Oke. Sudah, tutup lagi dengan cover glass. Oke, sudah kita tutup, lalu kita amati lagi di bawah mikroskop. Kita amati, kita lihat perubahannya. Ya, baik. Nah, ini dia perubahannya. Baik, ini adalah hasil sel daun yang sudah ditetesi oleh larutan NaCl dengan konsentrasi 20%. Ini dengan perbesaran 4 kali. Sekedar informasi, untuk hasil yang didapat dari sel daun yang ditetesi oleh larutan NaCl 20% ini sudah terlihat hanya dalam waktu kurang dari 1 menit, menandakan bahwa karena semakin tinggi konsentrasi yang berada di luar sel atau semakin pekat, sel daun isi selnya semakin cepat untuk keluar dan semakin banyak yang keluar. Ditandai ketika kita lihat dalam perbesaran 10 kali bahwa dinding sel yang harusnya penuh dengan isi sel semakin kosong dan isi sel hanya tinggal warna ungunya hanya tinggal berada di sisi-sisi dindingnya aja. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi konsentrasi yang berada di luar sel, plasmolisis
pada sel tumbuhan semakin cepat terjadi dan semakin banyak isi sel yang keluar. Baik anak-anak, itu tadi adalah praktikum pengamatan plasmolisis, peristiwa plasmolisis pada sel tumbuhan. Jadi bisa terbukti ya sekarang bahwa benar kalau suatu sel dimasukkan ke dalam suatu konsentrasi yang lebih pekat, khususnya sel tumbuhan, cairan di dalam sel itu akan keluar, sehingga itu disebut sebagai peristiwa plasmolisis gitu. Karena cairan di dalam sel keluar dipengaruhi oleh kondisi konsentrasi larutan yang lebih pekat di luar sel. Nah, sekarang kita mau pengamatan difusi osmosis dalam kehidupan sederhana. Kemarin kan Ibu sudah memberi contoh dan meminta kalian juga untuk mencari contoh-contoh difusi osmosis dalam kehidupan sederhana gitu ya, di kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, sekarang kita mau pengamatan bagaimana prinsip osmosis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, alat bahannya apa? Alat bahannya ini ada 2 buah gelas yang berisi air, tapi dengan larutan yang berbeda. Ini yang sebelah kanan Ibu, ini adalah larutan air biasa, dan yang sebelah kiri Ibu ini adalah campuran air dengan garam. Garamnya ini kira-kira airnya sebanyak 200 ml gitu ya, sebanyak 200 ml dengan takaran garam kurang lebih 1 sendok membumbung. Kayak gitu dicampurkan ke sini. Nah, lalu ada 2 bahan tomat, nanti masing-masing tomatnya dimasukkan ke dalam kedua ini secara bersamaan dan kita hitung secara bersamaan juga waktunya gitu ya. Kita sama-sama waktukan 10 menit. Nah, apa yang akan terjadi dengan tomat ini yang dimasukkan ke 2 air yang berbeda gitu. Begitu pula dengan kentang gitu ya. Kentangnya kita potong dengan ukuran yang sama gitu ya. Kita potong dengan kira-kira besaran ukuran yang sama. Nah, kira-kira seperti ini, ukurannya sama, tebalnya sama, tipisnya sama, gitu ya. Lalu dimasukkan, dicemplungkan bersamaan dan dihitung juga bersamaan selama 10 menit. Lalu dilihat apa yang terjadi. Nah, Ibu tidak akan memberi jawabannya sekarang karena ini yang harus jadi PR kalian, tugas kalian di rumah. Karena ini bahan-bahan sederhana, bisa kalian dapatkan di rumah, terserah kalian mau menggunakan kentang. Ibu awalnya kentangnya hanya sebesar ini aja kentangnya, jadi nggak usah beli yang besar-besar. Begitu juga dengan tomatnya gitu, yang kecil-kecil tapi kira-kira pastikan keras, jangan yang terlalu lembek gitu ya, karena nanti akan susah mengidentifikasi ketika sudah dimasukkan ke dalam air ini. Paham anak-anak untuk tugasnya? Nah, untuk tugasnya silakan kamu bikin ini seperti praktikum di rumah, buat dalam bentuk video gitu, dan videonya upload di YouTube. Kemudian jangan lupa linknya kirim ke ketua kelas nanti mengkolektifkan dan dikirim ke email Ibu Putri. Nah, disertakan di dalam video itu alasan atau penjelasanmu dari hasil yang kamu dapatkan berdasarkan praktikum kamu gitu ya. Struktur seperti yang Ibu buat ya. Jadi bagaimana, apa tujuannya, kemudian alat bahannya apa, lalu langkah kerjanya seperti apa, hasilnya bagaimana, pembahasan, kesimpulan. Paham anak-anak? Oke, kalau paham, Ibu tunggu tugasnya. Nah, ini Ibu sudah masukkan nih, tinggal Ibu tunggu selama 10 menit apa yang terjadi. Kalau punya kamu, nanti silakan kamu yang jawab. Oke, itu aja hari ini praktikum kita. Semoga bisa kalian pahami. Kalau misalnya ada yang mau ditanya, boleh langsung tanyakan langsung ke Ibu, bisa chat, bisa ya chat atau apapun gitu ya anak-anak ya. Baik, sampai ketemu lagi di video-video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.